gelombang pertama kita memang sangat memuaskan, memang sangat mengejutkan untuk saya. Pemenang-pemenangnya oke banget, saya kira. Strateginya saya lihat oke-oke banget. Oke, jadi pada kesempatan hari ini, sebelum saya membuka untuk gelombang kedua, saya akan mengumumkan terlebih dahulu pemenang gelombang pertama kemarin. Jadi untuk pemenang gelombang pertama kemarin nanti ada beberapa kategori. Ada nanti juara untuk virtual tradingnya dilihat dari banyaknya cuan yang dia dapatkan. Nah, kemudian ada peserta aktif. Nah, nanti khusus untuk juara pertama, untuk pemenang pertama, nanti kita akan minta dia sharing sedikit jurus cuannya gimana, strategi dia gimana, hingga bisa dapat seperti itu nanti banyaknya. Jadi dia selain dapat hadiah juga, kami minta deh gimana strateginya agar dapat dicontoh oleh peserta yang akan ikut gelombang 2 nantinya. Nah, baik, saya umumkan dulu untuk peserta teraktif. Untuk peserta teraktif, pemenangnya adalah Dea Novitasari. Ayo, tim kreatifnya bingung nyariinnya. Selamat, Dea, selamat sekali lagi. Peserta aktif. Oke. Novitasari ya, oke. Selanjutnya, oke, tim kreatif silakan tampilkan hadiahnya untuk peserta paling aktif. Oke, jadi peserta paling aktif akan memperoleh dana pembinaan sebesar berapa tadi? Tim kreatif? Ya, peserta paling aktif yaitu Dea Novitasari akan memperoleh dana pembinaan sebesar Rp300.000 yang akan langsung kami top up-kan ke dalam RDN-nya. Jadi dia langsung trading ini. Udah lihat kan, langsung kami kasih duit top up trading lanjut. Nanti bagi pemenang silakan hubungi tim kreatif untuk memberikan nomor RDN-nya. Oke, untuk juara 3. Juara 3 adalah Fikri Haikal Siregar. Ini orangnya nggak tahu semua, Mas Purnomo, siapa juara-juaranya. Tiba-tiba aja gitu ya, Pak ya? Tiba-tiba aja. Jadi, oke, juara 3 akan memperoleh dana pembinaan sebesar Rp500.000 yang akan kami top up-kan juga ke dalam RDN-nya. Juara 2 adalah Ega Sari Nasution. Ya, juara kedua akan memperoleh dana pembinaan sebesar Rp750.000 yang juga akan kami top up-kan ke dalam RDN-nya. Dan juara pertama adalah Nicholas Leonardo. Nah, Nicholas Leonardo sepanjang gelombang 1 memperoleh cuan yang lumayan sekali, sekitar Rp19.500.000. Luar biasa banget. Nicholas Leonardo. Tepuk tangan dong. Oke. Luar biasa. Nah, oke, silakan Nicholas Leonardo dibuka videonya. Biar teman-temannya bisa lihat Nicholas Leonardo. Oke. Ya, halo Pak. Oke. Gimana perasaannya Pak Nicholas? Udah terprediksi atau belum terprediksi? Sebenarnya nggak nyangka sih. Sebenarnya nggak nyangka ya. Oke. Kemarin kita juga udah jumpa di kelas ya Pak Nicholas ya. Udah. Oke, Pak Nicholas, silakan di sharing deh kita gimana kira-kira jurus cuannya ini. Kenapa bisa sampai dapat segitu banyaknya kan? Kan semua ini pasti pada nyimak ini, terutama yang akan ikut gelombang kedua nantinya. Saya pun bakal nyimak juga nih, karena saya pun ingin tahu juga jurus cuan Pak Nicholas seperti apa. Apakah jurus cuan tanpa bayangan atau jurus yang lainnya? Oke, silakan Pak Nicholas sharing gimana kira-kira jurusnya dalam menghadapi gelombang apa?
dalam menghadapi persaingan di gelombang 1 kemarin? Silakan. Salah satu jurus ya pakai teknikal, lebih jatuh ke teknikal sih daripada fundamental ya kalau teknikal saya menggunakan itu support resisten, lebih ke situ sih, sama moving average. Moving average-nya yang berapa, Pak Nicholas? Kalau nggak salah saya daily, Pak. Saya moving average-nya pakai daily. Oke, kemudian MA5 ya. salah. Nah, kemudian kemarin saham apa aja yang dipilih ini? Kok bisa sih yang pada saat yang lainnya, jadi gap antara juara 2 dengan juara 1 itu luar biasa tingginya ya, Pak Bruno ya. Yes, betul. Juara 1 19,5 juta, juara 2-nya 3 sekian juta aja dapatnya. Gap-nya luar biasa. Berarti strategi Pak Nicholas itu luar biasa berarti kan. Jadi saham apa aja kemarin yang dipilih Pak Nicholas? Kalau untuk short term ya, ini dalam jangka waktu pendek, saya lebih main ke saham yang gocap. Karena itu kan untuk teknikal, gocap itu biasa lebih cuan banyak biasanya. Yang sekitar masih harga di bawah angka 1.000 gitu ya? lah. Okay. Nah kan itu sekali naiknya, kalau kayak auto reject atas, itu yang di bawah 500 saja pun sampai 35%. Kalau yang di atas 5 kan lumayan juga itu kalau dapat harga bawah. Oke. Nah, berarti sebenarnya strateginya masuk akal ya, Sewili ya. Karena Sewili pun lagi menyimak ini, karena dia pun pingin juga dapat cuan segitu banyaknya dalam sebulan. Ya, kalau saya Pak, saya udah langsung berpikir nih, ada uang nih sejumlah nih, mau titip aja deh langsung. jangan apa. Biar bisa dibantu di maintain sama Pak Nicholas ini kan. Nah, memang mungkin ini saya coba klarifikasi sedikit. Kalau yang di bawah 200 rupiah itu batas auto rejection-nya 35%. Nah, jadi di atas 200, di atas 200 dan di bawah 2.000 itu di 25% gitu. Ya. Nah, jadi memang betul kalau kita mau ngomong kotak-katik secara matematika, hitungan persentase ya pasti kalau misal dari 50 naik ke 1 rupiah itu udah berapa persen ya? Kalau udah cuma 5 rupiah udah 10% gitu loh. Artinya cuma 5 kali naik sudah bisa naik 10% gitu kan. Nah, jadi memang ya dengan begitu pasti kesempatan cuannya juga lebih besar, tapi ya sekali lagi perlu diingat itu resikonya juga lumayan besar. Nah, jadi tetap harus ada metode penilaian yang memang saya bilang harus tepat ya. Nah, kalau pengguna moving average itu udah sangat luar biasa sih, saya rasa sih, apalagi melihat yang daily chart ya, yang disampaikan tadi Pak Nicholas ya. Oke. Itu juga bisa jadi tips yang bagus nih buat teman-teman traders nih untuk batch kedua gitu kan. Karena memang kita lihat kalau kita bermain di saham-saham yang blue chip ya ataupun second liner memang pergerakannya sangat terbatas. Jadi ada momen-momen tergantung marketnya juga gitu kan. Tapi ingat sekali lagi ini hanya uang yang masih kita katakan sebagai uang yang belum real ya. Nah, tapi kalau uang yang benar ketika masuk di saham begitu ya kita harus bagi potensi resikonya. Karena kalau kita bisa untung 10%, berarti kita juga bisa rugi 10% dengan kecepatan dan waktu yang sama, kira-kira begitu. Tetap jatuh ke psikolog Pak ya, psikologi trader. Yes, betul. Oke, baik. Terima kasih udah sharing Pak Nicholas Leonardo. Selamat sekali lagi. Memang Anda layak untuk dapat juara 1 tuh dalam batch 1 ini. Selanjutnya nanti silakan hubungi tim kreatif, kami akan ngasih top up saldo RDN-nya sebesar 1 juta rupiah. Terima kasih Pak. Oke, dengan begitu untuk gelombang 1 selesai. Selanjutnya kita akan lanjut ke gelombang 2. Nah, harapannya di gelombang 2 ini Omikronnya nggak nambah lagi di Indonesia, nggak separah dulu lagi, hingga pasarnya crash lagi. Mudah-mudahan. Benar. Oke lah.
Dengan ini untuk virtual trading gelombang 2 saya buka. Oke, saya serahkan kepada Pak Purnomo untuk melanjutkan kegiatannya. Silakan Pak Purnomo. Oke, thank you sebelumnya Pak Didik atas waktu yang diberikan dan kesempatan yang sudah diberikan. Thank you juga untuk Pak Willy sudah ikut hadir dalam acara kita hari ini. Oke, untuk tidak banyak buang waktu, oke, saya lanjutkan saja. Mungkin ini ada sedikit slide nih yang ingin saya sampaikan dulu ke teman-teman tentang bagaimana sih market outlook kita di 2022 ini. Karena ini juga saya rasa kita juga barusan di awal tahun ya, awal tahun 2022 dan saya yakin teman-teman juga pasti penasaran juga nih di 2022 ini nanti arah marketnya itu kira-kira apa-apa saja yang akan sangat berpengaruh dan bagaimana sih kinerja IHSG kita untuk 1 tahun ke depan ini gitu. Oke, Pak mohon izin bisa saya share screen-nya Pak. Oke, sudah ya. Bisa tolong dibantu host untuk bisa ini. Oke, sudah. Oke, sudah muncul ya. Oke, baik. Selamat siang juga untuk teman-teman semua yang sudah bergabung. Salam kenal untuk teman-teman mahasiswa baru. Mahasiswa untuk trading batch yang kedua ini. Saya juga belum kenal siapa-siapa saja, tapi harapan saya semoga kita semua bisa menjadi pemenang, gitu ya. Oke, nah untuk teknis ya, teknis dan bagaimana kita melakukan transaksi buy sell untuk implementasinya ke market langsung directly itu nanti akan dibantu di sesi berikutnya ya, bukan hari ini ya Pak Didi ya. Nah di sesi berikutnya mungkin minggu depan atau kita tunggu arahan juga dari teman-teman STI Bina Karya kan. Nah jadi pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan dulu bagaimana sih mungkin tips-tips dan trik kita untuk melakukan pemilihan saham dan apa saja yang akan kita hadapi untuk di 2022 ini. Nah, jadi pada kesempatan ini saya ingin angkat sebuah tema itu navigating volatility surviving the storm. Jadi memang ini adalah paparan materi yang sebenarnya sudah didesain dan dikumpulkan, dianalisa oleh tim analis MNC Sekuritas kita, gitu loh. Nah, jadi volatility yang seperti apa? Ini saya akan coba sampaikan sedikit ya, biar teman-teman juga tahu di 2022 ini apa yang sedang kita hadapi. Oke. Yang kita hadapi ini sebenarnya ada 3 hal yang paling utama. Oke. Right. Oke, 3 hal yang paling utama itu adalah apa? Yang pertama adalah perkembangan COVID-19 gitu kan. Kita sudah tahu sekarang kita memasuki penyebaran varian terbaru yaitu varian Omicron, which is sudah sangat banyak sekali pasien-pasien baru yang terinfeksi Omicron dan di Indonesia juga kita melihat trennya juga lumayan mulai meningkat ya walaupun belum signifikan dan harapan kita tidak signifikan. Tapi sesuai dengan data yang ada di Jakarta kita udah lihat per hari itu udah tembus 2.000 orang gitu loh, something gitu untuk yang terinfeksi virus Omicron ini gitu loh. Nah jadi itu adalah salah satu hal yang akan jadi indikator bagaimana kita melihat keadaan kedepannya untuk IHSG kita. Nah jadi bagaimana Indonesia, bagaimana pemerintah, dan bagaimana kita semua menyikapi varian baru ini dan perkembangannya di Indonesia, ini akan sangat berpengaruh terhadap kinerja IHSG. Oke, kalau teman-teman tanya ke saya, IHSG itu apa? Itu adalah indeks harga saham gabungan. Saya yakin teman-teman di sini juga sebelumnya sudah pernah mengikuti sekolah pasar modal ya, jadi secara umum pasti sudah tahu gitu kan. Nah, jadi
balik lagi bagaimana Indonesia, bagaimana kita semua menyikapi hal ini dan kita bisa melihat bagaimana pembangunan infrastruktur kesehatan dan kesiapan pemerintah sejauh ini, which is kita berani mengatakan bahwa Indonesia yang sekarang dengan Indonesia yang 2 tahun yang lalu, yang sekarang juga akan, yang sekarang itu sudah jauh lebih siap untuk menghadapi varian yang terbaru ini, karena kita sudah menjalani ini selama 2 tahun, fasilitas kesehatan juga sudah banyak dikembangkan, dan karakteristik dan budaya di Indonesia yang sebenarnya proses kesehatannya sudah kita jalankan lumayan lama gitu loh. Nah, jadi semoga hal ini bisa membawa impact yang positif terhadap hal ini gitu loh kan. Oke, yang kedua itu adalah apa? Perkembangan di Amerika dan beberapa negara Uni Eropa lainnya di mana inflasinya itu sudah mencatat angka yang sangat tinggi. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Lagi-lagi kalau kita bicara soal makroekonomi, nah ada beberapa basis yang menyebabkan inflasi yang tinggi itu di dalam sebuah negara gitu loh. Nah, tapi secara umum saya bisa katakan adalah terlalu banyak money spending yang dikeluarkan oleh pemerintah masing-masing negara untuk membantu menanggulangi proses recovery dari COVID-19 ini. Nah, jadi akibatnya uang yang beredar di pasar itu terlalu banyak dan harga-harga barang kebutuhan primer, sekunder itu di pasaran itu rata-rata meningkat sehingga inflasinya juga naik. Nah, tantangannya adalah apa? Adalah program yang kita kenal di ini ya, di selama ini QE ya, quantitative easing ya. Nah, sekarang nanti ke depannya itu akan ada potensi bagaimana pemerintah untuk menarik uang-uang yang sudah beredar ini. Nah, caranya gimana? Salah satunya kalau mereka bermain fiskal, mereka akan naikin pajak. Nah, itu salah satu cara gitu kan. Nah, jadi kita udah harus siap-siap juga, kenaikan suku bunga juga akan mungkin dilakukan. Akibatnya akan banyak dana-dana yang sudah spending di negara-negara berkembang seperti di Indonesia itu akan balik ke negara-negara asalnya, terutama superpower seperti Amerika gitu. Jika hal ini terjadi, ya kita melihat potensi ada penurunan di harga saham di emerging market, terutama di Indonesia gitu. Nah, kemudian bagaimana hal yang ketiga? Nah, ini kita balik lagi, yang paling penting untuk kita perhatikan adalah bagaimana government spending kita. Jadi pemerintah melalui APBN yang sudah disetujui untuk 2022 ini, bagaimana mereka mengalokasikan sejumlah dana secara cepat dan tepat gitu loh. Dan ini akan sangat berpengaruh terhadap kinerja perekonomian kita untuk tahun 2022 ini gitu. Ya, jadi ini gambaran besar bagaimana kondisi IHSG kita sekarang, apa yang akan kita hadapi gitu loh. Nah, jadi saya langsung skip saja untuk tidak membuang waktu lebih banyak. Jadi teman-teman bisa melihat kita di sini dalam proses untuk belajar bagaimana melakukan trading, oke? Bagaimana untuk melakukan transaksi yang bisa menghasilkan uang yang lebih banyak dan kemudian risiko yang lebih sedikit, oke? Jadi sebelum saya lanjut lebih jauh, mungkin saya ingin samakan dulu pola pikiran kita adalah begini. Selama ini kita mempelajari ada namanya technical, ada namanya fundamental, oke? Which is itu sudah dijelaskan di sekolah pasar modal. Technical kita mempelajari charting. Nah, kita mempelajari charting, ada indikatornya, ada moving average, ada Ichimoku cloud, ada dan lain-lain sebagainya gitu loh. Nah, kemudian fundamental kita berbicara tentang fundamental basis sebuah perusahaan. Oke, nah kemudian Anda tahu ada dua aliran besar ini ya, technical sama fundamental. Tapi kapan digunakan? Nah, momennya apa? Momen yang seperti apa yang akan tepat jika kita menggunakan salah satu teknik analisa ini gitu loh. Nah, jadi kalau kita berpikir, kalau kita udah expert di technical, kedepannya kita pakai technical saja itu sudah cukup. Jangan begitu, karena itu adalah pemikiran yang menurut saya salah. Dan jangan juga berpikir, oh kalau kita sudah tahu tentang basis fundamental,
Ya udah, teknikal tidak perlu lagi. Kita hanya perlu mempelajari fundamental. Oke, itu juga basis yang salah gitu loh. Nah, jadi basis yang benar itu seperti apa? Oke, pengalaman saya selama 15 tahun di pasar modal, saya melihat banyak pola-pola transaksi, pola-pola trader yang dilakukan investor ya. Ada yang coba pakai technical, ada yang coba pakai fundamental, which is sebenarnya kan tujuannya satu, untuk mendapatkan cuan gitu loh. Nah, tapi sesuatu yang sangat simple dan yang sering dilupakan adalah kondisi market. Gitu. Jadi bagaimana kita mengcustomize kondisi market yang sekarang, di mana tempat kita berenang sekarang gitu loh. Jadi bulan ini ya, market bulan ini bisa berbeda dengan market bulan depan gitu loh. Nah, seterusnya market bulan depan mungkin saja bisa berbeda dengan market 6 bulan ke depan gitu loh. Jadi tendensi market ini kita harus tahu duluan di depan. Ini sangat penting. Nah, why? Ketika misalnya teman-teman diberi waktu hanya 1 bulan untuk berkompetisi, artinya hanya 1 bulan Anda bisa menggunakan dana yang 100 juta itu untuk melakukan buy dan sell di pasar gitu. Kira-kira begitu. Nah, jadi kalau misalnya marketnya lagi dalam kondisi bearish, ya bearish itu artinya kondisi marketnya lagi turun ya. Nah, kita masih pengen coba untuk melakukan ingin coba melakukan transaksi yang basisnya itu fundamental. Oke, fundamental itu kita pasti akan membeli perusahaan-perusahaan yang cenderung biasanya secara ini, kalau mau lebih aman pasti kita akan cari saham-saham blue chip ya. Pada umumnya begitu. Nah, ketika kita beli saham blue chip, naik turunnya sedikit. Nah, jadi begitu turun, bayangkan dalam waktu 1 bulan, begitu naik itu mungkin cuma bisa 5%. Begitu turun, nah kondisinya juga sama. Pergerakannya juga akan turun, lebih kurang juga di 5% gitu loh. Tapi kalau kita memaksakan permainan seperti itu di saham-saham yang ketika kondisinya lagi bearish, itu juga tidak tepat gitu loh. Jadi basis fundamental ini tidak bisa sepenuhnya menjawab kebutuhan kita. Jadi yang kita butuhkan apa? Seperti yang tadi dilakukan oleh Pak Nicholas gitu ya. Kunci suksesnya dengan waktu yang sangat singkat, beliau bisa mendapatkan keuntungan hampir 19 juta ya Pak ya tadi ya. Berarti sekitar 20% gitu kan. 20% 1 bulan dikalikan aja 12 bulan itu sudah mencapai 240% gitu. Itu sih kalau saya bilang itu hasil yang sangat luar biasa gitu kan. Nah, jadi teknik analisa teknikal yang digunakan untuk transaksi selama 1 bulan itu saya bilang tepat. Karena kenapa? Momen market. Jadi momen market dan momentum ini, kalau Anda ingin beli saham berbasis fundamental, sudah pasti Anda akan butuh waktu. Oke. Pak Lo Keng Hong, senior kita yang success story-nya juga udah sangat banyak. Kita bisa melihat transaksi dia di saham Astra, di saham Indah Kiat, di saham Penin Life, dan saham-saham lain sebagainya, di mana itu cuannya gede sekali. Cuannya gede sampai 3-4 kali dari modal, bisa juga sampai 20 kali modal. United Tractor ya, kalau saya tidak salah itu saham pertama yang dibeli sama Pak Lo pada saat itu kan. Nah itu bisa, tapi waktunya berapa tahun? Almost di atas 10 tahun gitu. Nah jadi this is basis fundamental. Jadi basis fundamental itu Anda butuh waktu gitu loh. Jadi ketika Anda beli sekarang, Anda berharap 1 bulan kemudian bisa cuan 20%, itu kita butuh momentum. Jadi momentum itu belum tentu ada pada saat kita melakukan kompetisi ini. Nah, jadi teknik yang tepat adalah apa? Melalui technical. Nah, kenapa technical tepat? Karena technical itu justru tendensi pemilihan sahamnya itu sangat lebih simpel. Kita menentukan support dan resisten dengan indikator-indikator teknikal yang ada. Oke. Dan sekali lagi, Pak Nicholas bisa cuan banyak juga karena banyak saham-saham ya, saham-saham transaksi yang dilakukan oleh Pak Nicholas itu adalah saham-saham yang memang pada dasarnya itu kita lihat. Nah, balik lagi kondisi marketnya pada saat itu adalah yang main itu adalah saham-saham, katakanlah saham gorengan, penny stock. Nah, jadi saham-saham gorengan ini yang memang lagi gerak selama beberapa bulan terakhir ini.
ya, tidak hanya di bulan Desember, tapi di bulan November, Desember, dan Januari ya, sampai sekarang kita melihat saham-saham yang LQ45 blue chip, saham-saham second liner itu tidak mampu berbicara banyak. Yang banyak bergerak itu adalah saham-saham gorengan. Nah, jadi saham-saham gorengan ini cenderung sifatnya itu ya digoreng, namanya juga saham gorengan ya. Digoreng, diberitakan supaya semua orang beropini, oh this is a company yang akan naik sebentar lagi. Nah, jadi ceritanya di saham gorengan itu kita nggak akan terlalu banyak lagi melihat fundamentalnya seperti apa gitu loh. Jadi kalau Anda membaca berita-berita tentang saham-saham gorengan, tentang bagaimana proyeksinya ke depan, itu hanya sweetener yang dilakukan oleh market maker. Mereka sudah post itu semua ke pasar dan lain-lain sebagainya supaya bisa membantu mempengaruhi opini publik gitu loh. Itu sesuatu yang tidak bisa dihindari dan memang itu yang sedang kita lalui sekarang gitu loh. Nah, jadi sangat penting bagi kita harus bisa saya katakan sekali lagi, kita harus bisa manage seberapa besar resiko kita. Oke. Anda di sini bertransaksi menggunakan uang virtual. Jadi saya yakin resiko yang Anda terima secara mental itu juga pasti resikonya lebih sedikit bahkan tidak ada gitu ya. Nah, tapi berbeda kalau Anda menggunakan uang pribadi sendiri, oke, yang katakanlah nominalnya sama saja di 100 juta. Nah, Anda memutuskan untuk bermain di saham-saham yang sifatnya goreng-menggoreng. Nah, silakan, tidak ada yang salah, oke? Karena ini kemampuan untuk melihat pergerakan bandar, kemampuan untuk melihat pergerakan saham-saham gorengan, itu untuk setiap orang pasti berbeda-beda. Oke, yang penting adalah tetap keep learning gitu loh. Kita tetap belajar dan yang satu yang paling penting adalah risikonya harus kita batasin dulu di depan gitu loh. Jadi teman-teman jangan berpikir kalau kita bisa cuan 3%, berarti loss-nya itu cuma 1% selama kita membatasi cut loss gitu loh. Kadang-kadang hal begini juga tidak tepat karena kenapa? Jika Anda bermain saham-saham gorengan itu belum tentu ketika turun 1% itu Anda sempat jual gitu loh. Ya, kita ngomong this is the real money ya, bukan yang virtual. Kalau virtual jauh lebih gampang jualnya. Belinya juga lebih gampang. Karena kenapa? Jumlah lot yang di pasar itu tersedianya tidak real gitu loh. Nah, berbeda kalau misalnya kita main dengan uang real. Oke, jadi ibarat begini. Ada sebuah perusahaan lagi ditransaksikan dengan nilai katakanlah ada 1 juta lembar saham. Nah, di 1 juta lembar saham ini, oke, ingat yang ditransaksikan di pasar itu sahamnya tidak bertambah. Ya, sahamnya itu memang ketika kita mulai ngomong dari proses IPO ya. Dari proses IPO, oke, ada perusahaan go public, oke, dia lepas misalnya 1 juta lembar saham yang sebesar 20%-nya itu, nah 1 juta lembar itu akan diperdagangkan. Jadi yang 80% yang lainnya lagi itu tidak diperdagangkan. Jadi bayangkan 1 juta ini itu pemiliknya siapa-siapa saja sudah tahu waktu pada saat IPO. Nah, jadi ketika transaksi di pasar sekunder dilakukan di secondary market, ya itu teman-teman bisa membayangkan bahwasanya kondisi kita yang melakukan buy dan sell itu semua diketahui sama pemegang mayoritas. Ya, kalau misalnya katakanlah ini saham gorengan digoreng lagi di market maker kan oleh orang dari pihak perusahaan ataupun dari orang luar segala macam, katakanlah itu market maker. Jadi pergerakan kita itu kalau kita menggunakan uang real itu kebaca di sana. Jadi jangan harap ada transaksi di pasar itu misalnya 500 juta rupiah kalau kita hitung rata-rata harian. Kemudian kita membeli saham gorengan itu dengan nilai misalnya 300 juta rupiah. Artinya udah separuh lebih, 60% lebih itu transaksi di pasar itu adalah punya kita yang retail. Yang which is kita nggak ada kenalan sama bandarnya semua segala macam. Nah, itu sangat berbahaya. Siap-siap Anda pasti ya ibarat disuruh naik kapal, tapi di kapalnya itu udah digoyang-goyang semua gitu kan.
sampai ada nggak tahan, ada muntah, keluar cut loss, and then kelar. Gitu. Nah, jadi hati-hati kalau misalnya kita ngomong di saham-saham gorengan gitu. Bukan berarti saya menakut-nakuti teman-teman untuk tidak bermain saham gorengan, oke? Yang ingin saya sampaikan adalah momentum gitu loh. Nah, kalau sekarang itu memang momentumnya saham-saham gorengan. Nah, tapi tetap ingat batasin resikonya. Jangan sampai terlena terhadap cuan yang katakanlah sering kali kita melihat orang main 5 juta, wah saya bisa cuan nih 20% dalam satu bulan gitu kan. Jadi udah ngerasa pede. Kemudian lanjut di bulan berikutnya, saya naikin modal saya menjadi 50 juta. Nah, dengan ekspektasi saya bisa profit 20%, 10 juta gitu kan. Nah, tapi kenyataannya selalu berbeda ketika kita udah bermain dengan uang yang lebih banyak. Ya, karena ibarat bandar ya pasti kalau lu mainnya sedikit-sedikit ikut gua naik, oke lah, gua kasih lu cuan. Tapi kalau lu misalnya mainnya gede, ya lu jadi makanan gua gitu loh. Nah, itu udah hukum alam gitu loh. Nah, jadi teman-teman harus tetap berhati-hati dan tetap jangan lupa untuk pelajari basis fundamental karena fundamentalnya adalah basis dari segala saya katakan ini adalah basis analisa yang sangat logika. Oke. Basis yang sangat logika. Kenapa kita ngomong logika? Karena ketika kita menggunakan fundamental, berarti yang kita pelajari itu adalah sekali lagi yang kita pelajari itu adalah nilai perusahaan ini gitu loh. Nah, jadi kalau kita sudah tahu nilai perusahaan ini ya dengan kinerjanya yang segini, oke, kita bandingkan dengan perusahaan-perusahaan sejenis yang sudah listing di pasar misalnya gitu ya. Perusahaan-perusahaan sejenis yang sudah listing di bursa, ternyata dengan kinerja yang begini nilai perusahaannya saja udah di harga 1.000 gitu loh. Nah, dengan kinerja perusahaan yang mau kita beli ini, ternyata nilai perusahaannya cuma di 500, tapi kinerja yang mau kita beli ini lebih bagus. Nah, di sana kita udah dapat gambaran yang sangat logika. Berarti this company posisinya lagi under value, masih lagi murah-murahnya gitu loh. Jadi ada kesempatan untuk beli, simpan, oke, dan let it go untuk jangka panjang gitu loh. Ya, itu basis yang fundamental. Kalau kita bahas lebih detail itu pasti akan sangat banyak, oke. Nah, tapi mungkin saya akan langsung bagaimana sih cara prakteknya untuk menggunakan technical ya. Saya yakin ini juga pasti ditunggu juga sama teman-teman. Oke, saya coba share screen sekali lagi. Mungkin kalau ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan juga ya di kolom chat atau barangkali yang mau langsung bertanya instruksi langsung silakan dari video juga boleh. Nah, ini teman-teman lihat di sini saya tampilkan aplikasi kita Motion Trade. Nah, Motion Trade ini ada satu fitur untuk yang suka technical. Nah, Anda bisa menggunakan charting, oke? Di bagian sini. Oke, ini fiturnya charting. Oke, this is ya. Teman-teman bisa lihat di layar ya. Ini saya menggunakan desktop. Jadi yang menggunakan handphone, Android, iPhone itu juga bisa. Anda bisa akses di menu chart. Oke. Nah, jika menggunakan laptop Windows itu pasti akan mendapatkan gambaran yang lebih luas ya. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Oke, contoh, misalnya kita lagi mempelajari saham Pegas misalnya. Ini saya lagi kebetulan beberapa hari ini saya lagi melihat saham Pegas gitu kan. Oke, ini adalah minute chart, minute untuk ya. Ini adalah monthly. Berarti kalau monthly berarti yang Anda lihat di sini, oke. Di satu bar chart ini adalah pergerakan yang dikumpulkan di data selama 1 minggu. Oke. Nah, satu candlestick ini adalah untuk pergerakan 1 minggu, batas bawah, batas akhir segala macam. Oke, nah ini weekly. Weekly itu adalah untuk mingguan. Nah, ini untuk mingguan. Oke.
Kemudian daily. Nah, daily ini adalah untuk harian. Jadi satu candlestick ini memberikan kita gambaran pergerakan dalam satu hari itu. Oke. Hal ini saya yakin sudah kita pelajari juga di technical analyst, di sekolah pasar modal ya. Oke. Tapi di sini saya coba flashback sekali lagi ya. Bagaimana kita menggunakan indikator-indikator yang ada. Oke. Salah satu yang paling gampang yang pernah kita sampaikan sebelumnya adalah menggunakan moving average. Nah, moving average itu seperti apa? Teman-teman bisa lihat, ini sudah indikator baku yang sudah di setup di sistem. Begitu Anda udah buka di menu chart, itu langsung diarahkan ada moving average 3 garis. Anda bisa lihat. Di sini ada garis warna ungu, warna biru, dan warna merah. Ungu menjelaskan pergerakan rata-rata 5 hari, biru rata-rata 20 hari, dan merah 60 hari. Oke, jadi ini apa Pak? Nah, ini adalah pergerakan rata-rata. Jadi moving average artinya pergerakan rata-rata. Rata-rata selama berapa hari? Kira-kira begitu. Nah, kalau warna merah, ini adalah rata-rata selama 60 hari. Berarti yang kita lihat di sekarang, moving average yang sekarang kita lihat ya, di Pegas itu ada di 1443. Oke. Ini adalah pergerakan rata-rata selama 60 hari sebelumnya. Jadi selama 60 hari bursa sebelumnya, rata-rata Pegas itu ditransaksikan di penutupan di 1441 gitu loh. Nah, kira-kira begitu. Nah, jadi moving average ini yang akan memberikan kita gambaran bagaimana support dan resistennya. Teman-teman bisa lihat pada saat posisi sekarang, moving average 5 itu di kisaran 1299 atau di 1300. Di sini moving average yang warna biru di 20 hari itu di harga 1345. Kemudian yang merah di 1445. Nah, dan harga sekarang adalah di 1340. Jadi kalau Anda memutuskan untuk membeli sekarang, berarti Anda sedang membeli di posisi mendekati resisten yang pertama, yaitu di 1345. Nah, jika tembus di sini, ada potensi untuk harga saham Pegas itu untuk naik lagi ke angka 1450. Nah, kalau Anda beli di misalnya di 1345, berarti Anda akan begitu sudah tembus, di sini akan menjadi support berikutnya. Dan resisten berikutnya akan ada di moving average 60 ini. Nah, jadi basis yang sama juga sama ketika kita memutuskan untuk membeli saham yang sedang turun. Ya, jadi Anda membeli di atas, berarti Anda sudah siap-siap nih kalau udah turun di bawah supportnya, Anda harus bisa mengambil tindakan. Tindakannya seperti apa? Apakah Anda pengen average up atau Anda ingin langsung cut loss gitu loh? Ya, itu mungkin sedikit lah untuk bagaimana penggunaan indikator moving average. Nah, indikator yang lain juga masih sangat banyak ya. Dan saya yakin teman-teman nanti bisa explore, jangan ragu untuk explore ya. Jadi memang tujuan dari kompetisi ini adalah bagaimana kita bisa lebih peka dan lebih mengikuti perkembangan yang ada di pasar dan bagaimana kita menggunakan analisa tools yang ada untuk membantu kita memilih pembelian perusahaan-perusahaan yang bisa menghasilkan cuan untuk kita juga pastinya gitu ya. Jadi oke, saya rasa sih mungkin untuk tidak memperpanjang waktu saya bisa langsung sampaikan ke teman-teman. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, saya rasa kita udah boleh langsung buka sesi tanya jawab ya Pak ya. Oke, untuk waktu dan tempat seterusnya saya berikan ke Pak Didik dan Pak Willy. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Purnomo. Nah, tadi ada pertanyaan juga dari Nicholas nih. Ada di kolom chatnya itu. Oke. Oh, IPO di MNC masih harus dari website ya. Oke, nah jadi yang di website itu adalah e-IPO Pak.
Nah, jadi memang sekarang kita lagi ada dari bursa, dari OJK itu ada per 2021 ya. Itu di bulan-bulan ketiga atau bulan keempat saya lupa. Nah, di sana kita udah mulai menggunakan sistem eIPO. Jadi eIPO ini sebenarnya didesain sedemikian rupa itu adalah untuk retail. Nah, jadi mungkin saya bisa sampaikan sedikit nih. Proses IPO selama ini sebelum eIPO, katakanlah perusahaan itu misalnya dia punya jumlah lembar saham itu ada di 1 juta lembar. Ketika dia memutuskan untuk IPO, berarti kan ada 20% minimal yang harus dia lempar ke pasar. Nah, 20% yang dilempar ke pasar ini, selama ini sebelum ada eIPO, itu penjatahannya bisa langsung diatur oleh underwriter, oleh sekuritas dan emiten. Jadi 20% dari 1 juta, berarti 200.000 lembar itu udah bisa langsung dikasih ke beberapa orang yang memang orang dalam, katakanlah begitu, atau orang yang terafiliasi. Nah, jadi untuk retail itu nggak dikasih lagi barangnya. Nah, makanya kalau IPO dulu itu kalau kita mau dapat barang itu luar biasa susah. Kenapa? Karena kalau memang barangnya udah mau dinaikkan pas waktu IPO, berarti barang yang diberikan ke kita itu udah pasti sangat sedikit gitu loh. Itu hanya, kalau saya katakan sekali lagi, itu hanya untuk mengcustomize permintaan dari aturan OJK aja, di mana kalau untuk aset di bawah 500 miliar itu wajib ada 500 pemesan untuk papan pengembang. Nah, jadi yang kecil-kecil, yang pesan-pesan yang pesan banyak pun paling cuma dikasih 1 atau 2 lot. Tujuannya apa? Supaya data kita mewakili yang 500 orang ini. Nah, kira-kira begitu. Nah, jadi dulu tuh nggak akan gampang untuk mendapatkan barang IPO. Kecuali memang barang itu barang yang udah mau dibuang habis-habisan. Nah, tapi kalau barang yang mau di-maintain untuk naik di pasar sekunder, itu biasanya sudah kan. Ya, ini saya ngomong pahit-pahitnya aja deh. Kita tidak akan ngomong yang, karena kan pada dasarnya kan di base trader ini adalah kita ingin mengeksplor apa-apa saja yang kita hadapi di pasar gitu loh. Jadi saya nggak akan ngomong manis-manisnya saja gitu. Nah, jadi dengan adanya konsep eIPO ini, kita harus thanks juga sama regulator OJK bursa, karena dengan eIPO ini proses penjataan itu sudah dialokasikan sedemikian rupa, di mana ada sejumlah persentase yang harus dipenuhi oleh emiten atau oleh perusahaan untuk dijual ke retail. Nah, jadi ada ketentuannya nih. Misalnya Anda punya aset perusahaan ini di bawah 500 miliar dan ingin masuk papan pengembang. Itu harus setara 15% atau minimal 20 miliar, yang mana yang paling besar itu harus wajib dijual ke retail. Nah, jadi melalui satu pintu eIPO. Nah, jadi retail itu kalau kita nggak jadi nasabah sekuritas underwriter-nya, kita nggak bisa pesan. Tapi sekarang selama kita menjadi nasabah ya di sekuritas manapun gitu ya. Jadi semua IPO yang ada di pasar itu kita udah bisa ikut pesan. Tidak hanya nunggu underwriter-nya doang gitu loh. Contoh MNC. Nah, tidak hanya harus MNC yang jadi penjamin emisinya, baru nasabahnya bisa ikut pesan. Jadi semuanya sekarang udah bisa ikut pesan. Nah, karena berkat eIPO. Nah, jadi memang pemesanan itu semua harus melalui eIPO sekarang, karena itu aturan dari bursa untuk retail, supaya kita bisa mendapatkan jatah yang lebih fair, kira-kira begitu. Nah, jadi konsep dasarnya sebenarnya ini didesain untuk mengcustomize ini ya, permintaan kebutuhan kita, karena kita kan seringkali itu dulu protes ya, kalau udah giliran pesannya banyak, dapatnya sedikit, barangnya naiknya kencang banget. Begitu pesannya banyak, dapatnya juga banyak atau hampir semuanya, sahamnya malah turun gitu. Gitu. Nah, jadi itu memang ya katakanlah permainan bandar lah gitu kan. Nah, tapi kita thanks karena sekali lagi dengan adanya aturan eIPO ini kita udah terakomodir supaya kita nggak gampang juga kejebak gitu loh. Itu.
Ini Pak Purnomo, pertanyaan selanjutnya itu dari Pak Nicholas juga. Oke. Kalau mau mesennya dari Motion Trade, Bisa. seperti apa caranya? Ya, bisa. Itu juga sama. Oke, jadi sebenarnya yang kita pesan itu lewat sekuritas manapun, tetap nanti arahnya akan diarahkan ke website yang didesain di eIPO gitu loh. Nah, jadi teman-teman yang selama ini kita menggunakan sekuritas, begitu nanti kita ingin ikut eIPO, ya di sini kita ada ininya kok, ada sebentar ya. Saya tampilkan menunya ya. Oke. Oke, corporate action. Nah, ini teman-teman bisa lihat, oke, ini adalah salah satu menu kita di corporate action ya, di bagian ini ya. Di bagian ini apa nih? Di bagian news and info. Oke. Corporate action. Nah, akan tampilan seperti ini. Anda tinggal lihat nih. Tinggal klik aja nih. Anda pengen lihat ini perusahaan apa yang lagi jadwal offeringnya di sini, yaitu di ini Net TV. Nah, ini kita bisa lihat juga ini posisinya, penjamin emisinya siapa, dalam masa penawaran apa segala macam. Nah, semua juga bisa kita lihat di sini gitu loh. Nah, jadi untuk pemesanannya kita cukup klik link yang sudah ada, itu nanti akan diarahkan, atau misalnya teman-teman yang memang hobi banget nih untuk beli-beli saham-saham IPO, oke, itu juga bisa langsung akses ke www.eipo.co.id gitu loh. Ya, jadi di sini tampilannya juga sangat lengkap. Oke, saya kasih lihat ya sebentar. eIPO. Nah, ini adalah di bursanya, ya. Jadi sebenarnya secara basisnya, oke. Coba saya lihat ya, apakah di sini sudah muncul. Di halaman teman-teman di sini sudah muncul ya harusnya ya, eipo.co.id. Nah, ini adalah website yang disediakan untuk bagaimana kita ikut serta untuk proses eIPO. Nah, jadi sebenarnya pada basisnya semua proses eIPO itu semua akan diarahkan ke web base ini. Nah, jadi teman-teman pakai sekuritas manapun, nanti ujung-ujungnya pasti akan diarahkan ke sini. Oke, nah Anda bisa lihat di sini ada IPO apa saja yang lagi standby dalam proses book building, kemudian ada yang sudah masuk di public offering atau penawaran umum dan sudah siap-siap melantai di bursa. Nah, jadi ini bisa kita akses dan bisa kita pesan gitu loh. Jadi sekarang itu sudah berbeda dengan dulunya. Kalau dulu tuh kalau kita mau pesan misalnya contoh kayak Net TV itu dibawain oleh NH Korindo. Kalau kita mau pesan ikut IPO Net TV, itu posisinya kita hanya bisa ikut beli kalau kita membuka akun di NH Korindo gitu loh. Di sekuritas yang menjadi penjamin emisi. Tapi sekarang sudah tidak begitu. Jadi sekarang semuanya feel free. Selama dia adalah nasabah dari IDX, dari bursa, dia punya SID, dia berhak untuk ikut serta dalam proses book building perusahaan apapun yang go public gitu loh. Itu, saya rasa itu cukup menjawab ya. Oke, kalau dari iPod, pemesan di aplikasi iPod-nya langsung Pak. Itu sebenarnya didesain, oke. Kalau untuk desain itu Pak Nicholas, nah desain itu sebenarnya kan ada basisnya Pak. Nah, jadi tampilan yang diberikan oleh iPod memang dia tidak akan maksudnya dia tidak langsung mengarahkan ke posisi di eIPO. Nah,
Tapi secara basisnya apa yang kita submit di sana itu juga akan masuknya ke sini Pak, ke website yang di eIPO ini gitu loh. Nah dari bursa juga sudah sebenarnya mereka sudah buat sebuah sistem ya, itu sistem terbaru, di mana sistem ini nanti ke depannya itu akan integrasi ke semua sekuritas. Nah jadi potensinya tidak hanya buka dari web dasar ini saja. Jadi begitu misalnya eIPO ini jalan, itu udah langsung diupdate semua dari sistem yang ada di masing-masing sekuritas. Nah, proses booknya, proses pemesanannya juga semua sudah bisa dari sana. Ya, jadi yang ingin saya sampaikan adalah secara basisnya sekarang semuanya semua pemesanan eIPO itu semua akan diarahkan ke sini, Pak, gitu. Nah, gimana Pak Nicholas? Harusnya ngerti ya. Ini mungkin yang saya jawab ini lebih ke bagaimana cara mainnya gitu loh. Nah, cara mainnya sistem yang memang sekarang lagi running di Bursa Efek Indonesia kita gitu. Oke, bagaimana? Ada pertanyaan lain Pak Nicholas? Atau mungkin dari teman-teman yang lain? Pak Purnomo sepertinya sudah sangat dimengerti oleh Pak Nicholas. Menarik sekali sebenarnya, berarti ada aplikasi baru, ada website baru yang kita bisa memesan saham IPO ya Pak Purnomo ya? Ya benar Pak. Ini sebenarnya sudah jalan sih Pak dari bulan 3 2021 kemarin kan. Berarti ini jadi materi baru untuk mata kuliah pasar modal kami karena ini kan masih hal baru ya. Oke, kalau dulu kan baik. kita mikirnya kalau ikut IPO itu susahnya minta ampun. Ini ternyata gampang sekali. Ya, sekarang bursa lagi mengembangkan sebuah sistem baru di mana eIPO nantinya itu semudah kita untuk membeli saham, Pak. Membeli dan menjual saham, kira-kira begitu. Nah, kalau sekarang ini kan konsepnya masih dalam proses yang kita katakan pemesanan yang datang masuk gitu kan ke bursa, nanti dikumpulkan dulu dalam satu keranjang, baru nanti disampaikan ke emiten. Tapi ke depannya ada satu sistem ya, saya lupa sih nama kerennya itu apa gitu kan. Nah, tapi sistem ini sedang di-customize sama bursa. Jadi ke depannya begitu kita ibarat sekarang ya, kita melakukan buy dan sell, kita bisa langsung melihat ada bid, ada offernya. Nah, nanti ke depannya sebagai nasabah kita juga bisa melakukan buy dan sell untuk saham-saham yang lagi antri untuk IPO gitu loh. Jadi tidak ada perlu namanya koordinasi approval lagi, harus nunggu dari pihak bursa, koordinasi lagi ke sekuritas asal untuk check and recheck dan biasanya itu butuh waktu 1 sampai 2 hari. Baru kita dalam posisi allotment gitu kan. Nah, tapi nanti ke depannya udah nggak begitu lagi, Pak. Saya tidak tahu itu kapan akan dilakukan, tapi kalau dari paparan materi dari OJK, ya itu harusnya dilakukan di pertengahan tahun ini, Pak. Di mungkin orang-orang Juni atau Juli di 2022 gitu. Ini kami jadi penasaran nih di sini nih. Bisa tunjukkan nggak bagaimana cara pesan dari eIPO tadi? Yang pertama, Nah, pertama kita gampang sekali sih Pak. Pertama, kita harus register di sini Pak. Register, kita sudah punya SID ya. Kita sudah menjadi nasabah di salah satu sekuritas. Nasabah di MSCI. Registernya pakai SID ya Pak ya? Iya benar. Saya masuk saja Pak ini ke ininya. Nah, ini sudah langsung requirement-nya. Kelihatan nggak Pak? Iya. Nah, kita memasukkan email kita yang terdaftar di sekuritas, kemudian ikuti saja petunjuknya. Nah, setelah kita udah register, kita sudah punya user ID dan password, kedepannya kita sangat gampang untuk melakukan pemesanan. Nah, ini saya coba login ya Pak ya. Saya lupa ini, saya punya ininya yang mana kan. Nah. Mungkin saya coba ke sini ya.
biasanya akan dibantu diarahkan langsung. Ini kebetulan saya karena aksesnya melalui laptop, jadi user ID saya biasanya sih langsung dari handphone, Pak. Jadi sudah tercatat di sana, udah pakai fingerprint. Jadi sudah tidak lagi namanya input-input gini. Nah, sehingga sekarang saya juga lupa. Akibatnya ya begitu. Oke, nah ini saya contohkan nih. Kita pilih salah satu perusahaan Net TV, oke. Nah, tinggal pilih saja, Pak, place order. Oke. Wah, ini kita minta login lagi. Nah, jadi posisinya sama. Kita hanya perlu ikuti petunjuknya, kemudian kita submit. Oke, submit dengan nilai rupiah berapa, dengan harga yang sudah ditentukan. Misalnya, kalau ada, kan proses IPO itu kan ada book building dulu, Pak, baru ada public offering. Nah, di proses book building itu biasa dikasih harga, range harga. Misalnya dari harga 100 sampai 150. Nah, pemesanan kita pada saat proses book building itu, jadi misalnya kita pesan di 130, ternyata begitu sudah final, dapat pernyataan efektif, dia ditetapkan harga penawaran umum pertamanya itu adalah di 145 misalnya. Jadi yang kita book di 130 udah pasti tidak dapat. Nah, tapi yang kita book di 150 harga tertinggi, dan ternyata katakanlah di site-nya itu IPO-nya di 145, kita akan dapat penjatahan di 145 itu, Pak. Jadi mungkin tidak dapat semua. Nah, dapatnya mungkin hanya akan ada sebagian kecil atau mungkin separuh, tapi setidaknya lebih better daripada dulunya. Kalau dulu penjatahan itu tidak bisa diatur. Nah, penjatahan untuk retail itu nggak ada yang atur. Yang atur itu hanya sekuritas sama emiten. Nah, tapi melalui IPO ini semua diatur by system. Jadi siapa yang pesan lebih banyak, ya pasti dapat lebih banyak. Dibagi sesuai dengan proporsional gitu, Pak. Itu. Nah, jadi bagaimana nanti aksesnya? Pertama kita mulai dari register di sini, Pak ya. Register, oke. Setelah kita udah register, kita akan punya user ID sama password. Nah, pada saat ini kita sudah bisa ikut IPO. Nah, jadi setiap pemesanan selama di RDN kita ada uangnya, Pak. Oke, selama di RDN kita ada uangnya, itu pemesanan yang sudah masuk dan dikonfirmasi allotment dari pihak bursa, itu otomatis RDN kita nilainya akan di-lock. Jadi jumlah uangnya akan ditarik dulu keluar. Misalnya kita pesan 100 juta nih. Nah, 100 juta itu ditarik dulu keluar. Nanti begitu misalnya sudah dapat, misalnya cuma dapat 50 juta, nah 50 jutanya lagi dibalikin. Gitu. Nah, 50 juta yang dapat itu akan dikasih dalam bentuk saham. Sebelum IPO, saham itu sudah nanti akan muncul di portofolio kita. Kira-kira begitu, Pak. Seperti lelang ya, Pak Purnomo ya? Istilahnya ya mungkin begitu ya. Jadi siapa yang pesan dengan harga paling banyak, dengan harga paling tinggi, dengan jumlah paling banyak, ya berkesempatan untuk mendapatkan jumlah yang lebih banyak. Kira-kira gitu, Pak. Ini saya mau konfirmasi saja, Pak. Apakah benar isu yang mengatakan bahwa kalau kita beli saham di IPO itu kecenderungannya harga akan segera naik? Pak Purnomo, gimana? Isu-isu seperti itu? Balik lagi, kalau kita pesannya misalnya, karena gini Pak, sebenarnya IPO itu kan perusahaan ini kan menawarkan perusahaannya ke publik. Nah, jadi sesuatu yang dulunya nilainya berapa itu kita tidak tahu, ya. Nah, si owner pun juga tidak tahu gitu loh. Tapi begitu dia sudah IPO, dia sudah menargetkan ada ini loh nilai perusahaan yang pengen gua jual ke pasar gitu loh. Nah, jadi nilai yang pengen saya jual ke pasar ini bisa nggak diterima oleh market? Nah, di sekundarinya ntar ada yang mau beli nggak gitu loh. Nah, jadi pasti ada cara-caranya Pak. Bagaimana dia pengen coba attract minat pasar supaya ikut memilih perusahaannya gitu loh, ikut berinvestasi di perusahaannya gitu loh. Nah, jadi kalau misalnya pertanyaan Pak Didit, ini kira-kira kan banyak yang bilang nih kalau saham-saham IPO itu barangnya bisa naik gitu ya. Nah, tapi ya balik lagi Pak sebenarnya, kalau yang 20% itu dilempar ke pasar, ternyata
Katakanlah nilainya itu 40 miliar. Ternyata pemesanan masuk dari IPO itu ada di 60 miliar. Nah, dan pihak perusahaan memutuskan, oke deh, 20% ini 40 M, oke deh, karena ada masuk pemesanan segitu, udah kita jual aja semua. Berarti kita yang pesan kemungkinan bisa dapat semua gitu. Nah, akibatnya apa? Kalau ya dengan 1 juta lembar milik perusahaan secara totally ya, nah 20%-nya itu 200.000 lembar, itu semua diserahkan ke retail. Pada saat IPO hari pertama bagaimana pergerakan harga sahamnya? Nah, itu kita udah bisa tahu. Itu pasti dibombardir habis-habisan. Toh nggak ada yang bisa maintain karena posisi barangnya itu semua sudah di tangan retail gitu. Retail itu siapa ya? Kita itu kan punya mindset sebenarnya satu, Pak, pengen cuan. Jadi kalau udah beli harga sahamnya turun ya kita panik ya ikut jualan gitu loh. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya manajemen decide nih dari let's say katakanlah dia lepas 100 M misalnya. Ya kan, 20 M itu kan wajib dilempar ke pasar. Nah, 20 M ini kondisinya itu ternyata yang masuk ada misalnya 80 M. Ya. Dari 100 M yang ditawarkan atau sejumlah 20% ya. Jadi 20% ini 100 M. Ternyata yang masuk itu dari IPO itu ada 80 M. Nah, kewajiban perusahaan kan hanya menyerahkan 20 M, Pak, minimal. Nah, kalau misalnya perusahaan memutuskan, oke, kita kasih 20 M aja, jangan kasih yang 80 M. Nah, artinya 80 M lagi kan dipegang sama market maker-nya, kira-kira begitu, Pak ya. Nah, ini kita ngomong yang the real-nya aja deh. Nah, ini di materi tidak akan ada, Pak. Ya, di materi tidak akan ada. Jadi ini kita bilang praktek market maker-nya gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya skenario yang begitu terjadi, berarti kalau kita pesan 100 juta, mungkin cuma dikasih 20 juta gitu loh. Nah, kira-kira nanti di pasar sekundernya gimana? Ya, harganya kemungkinan besar bisa naik. Gitu. Karena si owner sendiri, market makers-nya sendiri memang belum ada rencana mau jual di harga segitu. Berarti dia memang ada tendensi kemungkinan mau jual di harga lebih bagus gitu. Itu. Nah, jadi konsepnya begitu, Pak. Nah, itu lebih baik jangan dikupas lagi deh, Pak. Ntar kalau makin dalam nanti nanti teman-teman malah mikir, oh ternyata gila ya, banyak sekali banyak ilmu sesatnya gitu kan di bursa gitu. Oke, jangan. Jadi untuk balik lagi nih Pak, untuk teman-teman ketahui, makanya saya selalu bilang, oke, kita dalam hal apapun, dalam keadaan apapun, kita itu kan pasti terus belajar gitu ya. Nah, jadi dengan kondisi market seperti apapun, kita tetap harus belajar. Nah, belajar ini butuh waktu dan butuh effort dan butuh pengorbanan. Jadi tidak sedikit juga orang yang harus berkorban uang untuk bisa belajar ini. Nah, yang gilanya kalau udah berkorban uang tapi tidak belajar, nah itu yang sangat disayangkan gitu loh. Jadi kalau kita sudah berkorban segala-galanya termasuk uang gitu kan. Nah, tolong kita coba pelajari ini hal-hal ini lebih baik, artinya jangan terlalu gegabah untuk memutuskan buy dan sell tanpa pertimbangan yang matang. Nah, artinya go ahead kalau teman-teman suka dengan technical, suka dengan fundamental, go ahead. Nah, customer, nah, terus yang ingin dicapai itu seperti apa gitu loh. Jadi kunci sukses investor itu sebenarnya adalah bagaimana ya kunci sukses investor dan trader ya, bagaimana kita mengenali diri kita. Nah, kalau kita memang pada dasarnya itu suka katakanlah berspekulasi. Ya, spekulasi itu bahasa kerennya ya. Tapi bahasa sehari-hari kita berjudi gitu lah. Nah, jadi katakanlah kalau kita memang suka berjudi, berarti ya posisinya itu ya kita pasti udah ngambil sebuah kesempatan itu by feeling gitu loh. Nah, data yang ada itu cuma bisa memberikan kita jawaban 50-50, nggak besar ya kecil. Tapi untuk bisa keluar besar atau keluar kecil itu semua udah pakai feeling gitu loh. Nah, jauhin hal-hal yang seperti itu gitu loh. Jadi kalau teman-teman ingin menggunakan technical, go ahead karena technical juga bisa menjelaskan pergerakan harga sebuah saham.
volume yang terjadi di pasar segala macam itu juga bisa dijelaskan di technical, dan itu yang menjadikan technical itu efektif untuk trader gitu loh. Nah, tapi bagaimana penggunaan technicalnya? Ya, indikator di technical itu saya sudah sering bilang ada ribuan indikator gitu loh. Jadi tidak ada satupun indikator yang benar-benar bagus yang bisa memberikan kita garansi, oh pasti cuan gitu loh. Nah, jadi bagaimana kita mendalami hal ini, rajin belajar, rajin membaca, cari referensi-referensi yang ada, kita bisa lihat itu di Google ataupun di Gramedia, dimanapun di toko buku, online, segala macam, itu banyak sekali kiat-kiat sukses untuk berinvestasi. Mau via technical, mau via fundamental, kemudian success story orang-orang, dan itu adalah jendela ilmu sebenarnya. Kalau kita udah tahu itu semua, tahu itu semua juga tidak mungkin gitu ya. Karena belajar itu nggak pernah habisnya gitu kan. Nah, tapi selama kita pengen belajar, pengen tahu lebih banyak, jadi jangan buang waktu kita untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Jadi lakukan terus yang bisa memberikan kita tambahan wawasan. Saya yakin sih one day kita bisa jadi the next miliarder di Indonesia ya. Ya, amin. Jadi banyak kita maksudnya jangan berpikir bahwa saya menjadi miliarder itu angan-angan gitu kan. Tapi memang melalui pasar modal itu sangat mungkin gitu loh. Tinggal bagaimana kita menemukan pattern-nya. Nah, mungkin saya bisa sharing sedikit tentang bagaimana Pak Lo Keng Hong ya, kalau teman-teman kenal dan sering dengar juga, beliau juga sering dipanggil sebagai Bapak Investasi di Indonesia. Katanya kalau Bapak Investasi dunia itu Pak Warren Buffett gitu kan. Kalau di Indonesia-nya itu ada versinya Pak Lo Keng Hong gitu kan. Nah, jadi Pak Lo Keng Hong ini kebetulan beliau juga sangat aktif di grup kita. Oke, kita ada satu grup ya, grup ini kita namakan Warren Buffett Disciple gitu kan. Jadi murid-muridnya Warren Buffett kira-kira gitu. Nah, di sini ada Pak Lo Keng Hong, kemudian ada teman-teman senior lainnya juga yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya. Nah, tapi kita tahu Pak Lo Keng Hong itu tipe orang yang seperti apa. Tidak seperti yang disampaikan di umum itu bahwasanya Pak Lo Keng Hong ini adalah seorang bandar. Beliau mempengaruhi harga saham dengan cara bla 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 bla. Itu sebenarnya tidak ada. Karena yang dilakukan beliau apa? Beliau itu punya success story. Nah, success story apa? Beliau beli barang, beli perusahaan. Dia sebelum beli, beliau sudah melakukan analisa. Nah, kebetulan yang dia adalah analisa. Nah, jadi beliau sudah mempelajari this company sebenarnya worth it-nya seberapa besar, nilai perusahaannya sebenarnya di harga berapa, terus manajemennya bagus enggak. Nah, untuk beberapa tahun mendatang kinerjanya seperti apa. Jadi beliau sebenarnya sudah site visit juga bila perlu. Sudah site visit itu artinya sudah visit ke perusahaan-perusahaan, calon-calon perusahaan yang akan dia beli gitu loh. Dia temui direkturnya, temui public relationship-nya. Nah, dia gather semua informasi, baru ketika dia yakin dia memutuskan untuk melakukan pembelian. Gitu. Nah, begitu beli harga sahamnya turun. Beliau nggak panik. Dia beli lagi. Ya. As long as ada uang, uang dia akan beli lagi. Ada uang tambahan dia akan beli. Uang tambahan dari emiten lain sebenarnya dia akan beli lagi, gitu loh. Nah, sampai saham ini posisinya kembali ke track yang benar, ya, track yang benar itu artinya memang harga wajarnya memang udah mulai kelihatan gitu ya, mulai naik gitu segala macam. Nah, beliau udah cuan berkali-kali lipat gitu. Seringkali begitu gitu loh. Nah, kuncinya dari beliau apa? Adalah kesabaran. Jadi banyak orang yang karena tidak sabar karena tidak tahu apa yang dibeli dia. Gitu. Taunya ya balik lagi. Kalau kita memang pakai technical ya mau nggak mau kita nggak bisa bersabar seperti Pak Lo Keng Hong yang pakai fundamental gitu loh. Nah, karena kita beli berdasarkan basis technical chart, dan chart itu berubahnya sangat cepat. Kalau fundamental itu tidak akan berubah begitu cepat. Itu diupdate setiap perkembangan laporan keuangan 3 bulan sampai tahunan gitu loh. Gitu. Nah, jadi
ada perbedaan-perbedaannya seperti itu. Nah, Pak Lo Keng Ho itu dulu hidupnya juga bukan dari orang yang berada gitu loh. Hidupnya sangat-sangat sederhana. Nah, saya tahu Pak Lo Keng Ho dulunya juga bekerja di salah satu bank ya. Nah, salah satu bank karyawan biasa gitu kan. Sebelum akhirnya memutuskan untuk menjadi investor gitu loh. Gitu. Jadi ini saya share sedikit tentang Pak Lo Keng Ho supaya teman-teman juga tahu, maksudnya investasi di saham itu sebenarnya bisa memberikan kita keuntungan yang sangat besar gitu loh. Tergantung bagaimana kita menemukan jati diri kita. Nah, seberapa besar kita mau belajar, dan saya sendiri juga pasti akan terus belajar gitu loh. Jadi teman-teman juga jangan ragu, jangan istilah tuh jangan berpikir bahwasanya this is adalah bidang yang spekulasi kayak tempat kasino segala macam, itu enggak gitu. Nah, ini adalah ladang uang gitu loh, ladang uang yang sangat besar yang mesti bisa kita explore kalau kita udah benar-benar ingin berpikir lebih logika, kira-kira begitu. Itu Pak Didik dan teman-teman semua. Baik, pemaparan yang sangat menginspirasi Pak Purnomo, membuat saya ingin jadi miliarder selanjutnya Pak Purnomo. Siap Pak Didik. Kita pasti mendoakan yang terbaik, Pak. Biasa kalau dosen begini, Pak, itu orang bilang pahalanya besar, Pak, di belakang ini. Biasanya sih kalau berinvestasi saham ada tangan Tuhan nantinya yang akan turun ikut bantu, Pak. Amin. Amin, amin. Iya Pak Purnomo, karena kan saya kebetulan dosen pasar modalnya juga. Jadi pertama kali saya masuk ke kelas, saya katakan ke mahasiswa saya ngajar di sini bukan untuk buat kalian pintar. Saya ngajar di sini untuk ngajak kalian jadi orang kaya, saya bilang. Meskipun saya sendiri nggak kaya. Sama-sama kaya, Pak. Itu yang paling penting, Pak. Sama-sama kaya nantinya. Baiklah, Pak Purnomo, berarti ini masih rangkaian awal dari School of Trader gelombang kedua kita ini nantinya. Nanti untuk jadwal selanjutnya akan kami informasikan lebih lanjut. Saya ucapkan terima kasih pada Pak Purnomo atas penyampaiannya hari ini yang luar biasa, sangat menginspirasi kami berdua dengan Sewili. Memang hari ini memang tercerahkanlah akan informasi-informasi baru. Terima kasih Pak Purnomo. Sama-sama Pak. Ya, sehat selalu Pak Purnomo. Untuk kegiatan hari ini, untuk market outlook hari ini, virtual trading gelombang kedua saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam cuan. Ya, selamat sore semua. Thank you. Salam cuan. Oke, izin pamit ya Pak Didik.